Bayangin kalian, jalan di hutan yang lebat, menyusuri jalan setapak yang jarang dijamah. Tiba-tiba, nemu batu kusam dan berat tergeletak di antara bebatuan lain. Kelihatannya nggak menarik sama sekali, bahkan cenderung membosankan. Tapi siapa sangka, di balik penampilannya yang sederhana itu, di dalamnya tersembunyi energi yang luar biasa besar, energi yang bisa menerangi satu kota metropolitan setahun penuh. Tapi ingat, energi ini juga bisa jadi malapetaka, atau bikin bencana dahsyat kalau salah pakai. Uranium, si bintang rock tabel periodik yang misterius. Tampilannya biasa aja, bahkan cenderung nggak mencolok, tapi isinya luar biasa. Beda sama emas yang langsung menarik perhatian dengan kilaunya yang memukau. Uranium itu kayak musisi indie jenius, yang karyanya baru diapresiasi setelah bertahun-tahun berkarya. Nggak banyak yang tahu potensinya yang sebenarnya, sampai akhirnya meledak dan mengguncang dunia. Anggap uranium ini tesseract-nya dunia nyata, sebuah kubus energi tersembunyi, sederhana dalam wujudnya, tapi menyimpan kekuatan kosmik yang tak terbayangkan. Kekuatan yang berpotensi mengubah peradaban manusia secara fundamental. Uranium udah ada jauh sebelum dinosaurus menguasai bumi. Diam-diam nunggu dalam perut bumi, sampai manusia akhirnya nemuin dan mulai ngoprek rahasianya. Sejak saat itu, dunia berubah drastis. Uranium mengubah cara kita berperang dan berdamai, dapat listrik murah dan berkelanjutan, bahkan membantu mengobati penyakit mematikan seperti kanker. Selama ribuan tahun lamanya, manusia cuma pakai uranium buat sekadar mewarnai kaca dan keramik. Baru di awal abad ke-20, para ilmuwan visioner kasih dia panggung yang layak, dan uranium langsung jadi pusat perhatian dunia, menjadi primadona baru dalam dunia sains. Jadi, kenapa kita semua harus peduli dengan uranium? Karena listrik yang kalian pakai sehari-hari, teknologi medis canggih yang menyelamatkan nyawa, hampir semua aspek kehidupan modern ini bisa jadi ada campur tangan uranium di dalamnya. Uranium itu adalah bahan rahasia yang menjaga dunia modern tetap berputar, nggak kelihatan secara langsung, tapi efeknya terasa di mana-mana, dalam setiap aspek kehidupan kita. Memahami uranium itu kayak ngerti plot twist terbesar dalam sejarah peradaban manusia, dari sebuah batu yang gak dianggap sama sekali, sampai jadi rebutan negara-negara adidaya di seluruh dunia. Ceritanya jauh lebih seru dan menegangkan dari drama Korea terpopuler sekalipun. Sumpah deh. Uranium, bermula dari batuan biasa yang terabaikan, kemudian menjelma jadi sumber kekuatan revolusioner yang mengubah dunia secara permanen. Si pendiam yang akhirnya bikin semua orang tercengang dan melongo karena potensinya yang luar biasa. Dan percayalah, kisahnya yang mendebarkan ini baru saja dimulai. Uranium itu logam berat, bahkan 1 liter uranium bisa seberat tabung gas LPG. Warnanya keperakan, tapi gampang kusam kalau kena udara. Yang bikin uranium istimewa, dia radioaktif. Atomnya nggak stabil, terus-menerus meluruh, melepaskan partikel dan energi, itulah radiasi. Uranium bisa berubah jadi elemen lain lewat peluruhan, proses yang butuh miliaran tahun. Sifat radioaktif inilah sumber kekuatannya. Energi yang dilepas per atom kecil, tapi kalau serentak, hasilnya luar biasa. Ilmuwan akhirnya nemuin cara memicu energi ini secara massal, itulah dasar energi nuklir. Jadi uranium itu si berat yang gelisah, dan perubahan kecilnya bisa mengguncang dunia. Dari saksi sejarah alam semesta, jadi primadona energi modern. Semua berawal dari sifat dasarnya yang nggak stabil. Dulu, uranium cuma dipakai buat pewarna kaca. Bahkan orang Romawi kuno udah pakai tanpa tahu bahayanya. Baru tahun 1808 dan Martin Klaproth, ahli kimia Jerman, resmi menemukan uranium saat meneliti pitch blende. Nama uranium diambil dari planet Uranus yang baru ditemukan. Tapi yang dia temukan bukan uranium murni, melainkan uranium dioksida. Uranium tetap nggak dianggap penting sampai 1996 saat Henry Becquerel menemukan radiasi dari garam uranium. Penemuan radiasi ini jadi pintu masuk ke dunia baru sains. Marie dan Pierre Curie melanjutkan penelitian menciptakan istilah radioaktivitas. Dari pewarna kaca, uranium naik pangkat jadi objek penelitian paling panas di fisika. Penemuan ini akhirnya membawa kita ke era atom. Uranium dari sekadar hiasan jadi kunci kekuatan baru manusia. Dunia pun berubah selamanya. Uranium, elemen yang ditemukan di alam, memiliki 2 isotop utama yang perlu kita pahami. U-238 adalah jenis yang paling melimpah, mendominasi sebagian besar deposit uranium. Sayangnya, dia agak malas dalam hal reaksi nuklir. Sementara itu, U-235, isotop yang jauh lebih langka, memiliki sifat yang luar biasa.
U-238 itu stabil secara alami, sangat susah untuk dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ibaratnya seperti kakak yang kalem, yang lebih suka kedamaian dan menghindari keributan. Nah, U-235 ini, si adik yang langka, punya karakter yang berbeda. Dia hanya menyumbang sekitar 0,7% dari total uranium yang ditemukan di alam. Meskipun jumlahnya sedikit, dia adalah bintang utama dalam dunia nuklir. Kenapa bisa begitu? Ini karena U-235 sangat mudah dipecah ketika terkena neutron yang bergerak lambat. Proses ini melepaskan energi yang sangat besar, serta menghasilkan neutron-neutron baru. Neutron-neutron baru inilah yang menjadi kunci untuk terjadinya reaksi berantai yang berkelanjutan. Karena U-235 sangat langka di alam, manusia harus melakukan proses yang disebut pengayaan uranium, sebuah proses yang rumit dan memakan biaya yang tidak sedikit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi U-235 dalam material tersebut. Industri nuklir modern saat ini sepenuhnya bergantung pada upaya untuk mengumpulkan dan memanfaatkan si anak emas ini. U-235 digunakan sebagai bahan bakar dalam reaktor nuklir dan juga dalam pembuatan senjata nuklir. Proses pengayaan ini bisa dianalogikan seperti memisahkan beras dari gabahnya, tetapi dalam skala yang jauh lebih kompleks dan sulit. Semua upaya ini dilakukan demi mendapatkan U-235, yang memiliki potensi untuk mengubah dunia. U-235, si isotop langka yang menjadi rebutan banyak pihak. Tanpa keberadaannya, energi nuklir seperti yang kita kenal saat ini tidak akan pernah terwujud. Itulah alasan utama mengapa dia dianggap sebagai anak emas dalam dunia nuklir. Fisi nuklir itu proses membelah inti atom berat. Ini bukan sembarang atom, tapi atom-atom dengan massa yang sangat besar. Salah satu contohnya, kayak U-235, sebuah isotop uranium. Ketika inti atom ini dibelah, ia terpecah jadi dua inti yang lebih kecil. Bayangin balon air besar disundul kelereng. Kelereng itu ibarat neutron yang menabrak inti atom. Begitu kena, balonnya langsung pecah dan energi muncrat kemana-mana. Energi yang terlepas ini sangat besar. Prosesnya begini. Saat neutron nabrak U-235, inti pecah, keluar energi besar, dua inti baru, dan beberapa neutron baru juga ikut terlepas. Nah, ada sedikit massa yang hilang dalam proses ini. Massa yang hilang ini berubah jadi energi murni. Inilah yang dijelaskan oleh EMC Quadrada, rumus Einstein yang terkenal itu. Sedikit massa yang hilang, tapi energi yang dihasilkan luar biasa besarnya. Neutron baru yang dilepas tadi bisa menabrak dan membelah inti U-235 lain, dan memicu reaksi berantai yang berkelanjutan. Ini kayak efek domino. Satu jatuh, semua ikut tumbang secara berurutan. Di reaktor nuklir, reaksi ini dikendalikan dengan menggunakan batang kendali. Tujuannya biar reaksinya tetap stabil dan aman. Dengan begitu, energinya bisa dimanfaatkan buat menghasilkan listrik. Tapi kalau nggak dikendalikan, ya jadinya kayak di bom atom. Semua energi dilepas sekaligus dalam sekejap. Hasilnya adalah ledakan yang sangat dahsyat dan menghancurkan. Jadi, fisi nuklir itu ibarat api. Bisa dipakai buat masak, tapi bisa juga membakar rumah kalau tidak hati-hati. Kuncinya terletak pada pengendalian yang tepat dan cermat. Dari proses fisi inilah, energi raksasa yang tersembunyi di dalam uranium dilepaskan. Dan itulah inti dari keajaiban teknologi nuklir yang luar biasa ini. Seberapa besar energi uranium? Satu pelet kecil, seukuran permen, bisa gantiin 1 ton batu bara. 1 gram uranium bisa menyalakan bohlam 100 watt setahun penuh, setara 10 tangki bensin mobil. Energi uranium sangat padat, jadi kita nggak butuh bahan bakar banyak. Pembangkit nuklir besar cuma perlu isi ulang bahan bakar tiap 16-24 bulan. Bandingkan dengan pembangkit batu bara yang tiap hari butuh ribuan ton. Logistiknya jauh lebih ringkas, nggak perlu armada truk atau kereta. Efisiensi ini juga bikin jejak karbonnya kecil. Fisi nuklir nggak menghasilkan gas rumah kaca saat beroperasi. 1 pelet uranium, energi besar, emisi kecil. Tentu ada masalah limbah, tapi dari sisi energi murni, uranium juara. Kecil-kecil cabai rawit di dunia energi. Uranium, si kecil yang luar biasa. Uranium punya 2 sisi. Pahlawan energi bersih dan dokter tak terlihat. Pembangkit listrik tenaga nuklir, pakai fisi uranium buat hasilkan listrik stabil, 24 jam non-stop, tanpa polusi udara. PLTN jadi andalan banyak negara buat capai target iklim. Uap air yang keluar dari menara pendingin itu bukan asap, tapi uap murni, tanpa karbon dioksida. Di dunia medis, isotop radioaktif dari reaktor dipakai buat diagnosis dan terapi.
Isotop seperti technetium-99m bantu dokter melihat organ dalam tubuh secara detail. Radioterapi pakai radiasi buat hancurkan sel kanker secara presisi. Sifat radioaktif yang berbahaya, kalau dikendalikan bisa jadi penyelamat nyawa. Uranium dan turunannya jadi pahlawan tak terlihat di rumah sakit. Dari listrik sampai kesehatan, uranium berperan besar. Dua sisi, satu kekuatan. Tapi uranium juga punya sisi gelap, senjata nuklir dan radiasi berbahaya. Reaksi berantai tanpa kendali, kayak di bom atom, bisa hancurkan kota dalam sekejap, seperti di Hiroshima dan Nagasaki. Radiasi dari uranium bisa merusak DNA, sebabkan kanker, bahkan kematian jika terpapar tinggi. Limbah nuklir tetap radioaktif ribuan tahun, jadi tantangan besar buat disimpan aman. Limbah disimpan di kolam pendingin, lalu diwadahi khusus, sambil dicari solusi jangka panjang. Kecelakaan nuklir seperti Chernobyl dan Fukushima jadi pengingat risiko besar. Material radioaktif bisa mencemari lingkungan, memaksa evakuasi massal, dan berdampak jangka panjang. Ketakutan ini bikin standar keselamatan nuklir makin ketat. Uranium, kekuatan besar dengan tanggung jawab besar, sisi gelapnya nggak boleh diabaikan. Tapi justru disitulah pentingnya pengendalian dan inovasi. Kekuatan besar, risiko besar. Meski menakutkan nuklir tetap jadi harapan di tengah krisis iklim. Ilmuwan kini kembangkan reaktor generasi baru yang lebih aman, efisien, dan minim limbah. Small Modular Reactors (SMR) bisa dibuat di pabrik, diangkut ke lokasi, dan lebih aman secara desain. SMR cocok untuk daerah terpencil atau pengganti pembangkit tua. Ada juga reaktor generasi 4 yang bisa pakai limbah nuklir sebagai bahan bakar. Penelitian fusi nuklir energi matahari di bumi juga terus berjalan. Bagi negara berkembang, nuklir bisa jadi kunci kemajuan tanpa emisi karbon, tapi butuh investasi, regulasi, dan edukasi masyarakat. Generasi muda harus paham sains uranium, biar bisa ambil keputusan cerdas. Kisah uranium bukti sains bisa buka kekuatan luar biasa. Tugas kita, arahkan kekuatan itu untuk kebaikan. Masa depan energi ada di tangan kita.